Selamat datang di channel Bola Medok bareng aku Rifki. Kita sekarang akan mengurutkan performa atau gimana sih rasanya musim ini buat si pemain dari perspektifnya dia untuk musim ini. Jadi ada dua faktor, yaitu adalah katakanlah nasib dan juga performa. Oke, langsung saja kita sikat. Carvajal ini menjadi musim yang cukup baik ya untuk Carvajal, apalagi dia udah 6 kali, ini yang ke-6 dia, satu-satunya backline Madrid yang udah bisa 6, dan mungkin kualitasnya tetap top ya. Tapi kembali lagi, ya itulah Carvajal, jadi ini akan menjadi musim baik buat dia. Militao cedera only, dan kalau main ngampas, tapi dilalah kok dapat juara aja. Tapi karena dia terlalu lama cedera dan juga cuman modal benerin rambut, jadi apes. Franz Garcia untuk usianya masih muda belia, masih 19 tahun ya kalau nggak salah ya, atau berapa di bawah itu nggak tahu, lupa. Dan performanya lumayan oke, sama Mendy 11-12, cuman mungkin minus di defense, dan masih muda tapi udah bisa dapat piala, itu biasa aja lah ya, biasa aja. Anugerah, sebenarnya nasibnya anugerah, walaupun tidak selalu menjadi start, cuman karena emang kemampuannya masih perlu diasah lagi ya biasa aja jadinya. Nico pas jarang banget dimainin, jadi kurang, tapi pas main dia perform itu, pas itu kalau nggak salah ada yang gol bagus itu, mantap. Rudiger awal-awal baru masuk, bukan baru masuk juga sih, 2 musim ya, langsung memberikan performa yang bagus banget, dan juga dia mendapatkan piala, ya jelas anugerah lah. Nacho, kepercayaan terhadap Nacho menurun ya, jadi ketika backnya kosong yang gantiin Tchouaméni, itu mungkin akan menjadi musim yang kurang baik buat dia. Cuman menang, dia salah satu yang menang 6 kali juga ya, jadi performanya juga angin-anginan, kadang bagus kadang busuk, jadi kita biasa aja. Vinicius Junior, kalau kita lihat dari musim sebelum-sebelumnya dia selalu konsisten, dan kali ini dapat gelar juaranya dia yang kedua. Kemampuan secara kualitas oke, secara pelayaran juga oke. Tapi yang menjadi apa ya, kayak agak kurang, pertama ini bukan gelar pertamanya dia di Madrid, ini gelar kedua, mungkin rasa wow-nya itu udah agak kurang, dan kedua dia cedera beberapa saat, jadi mungkin dia akan menurunkan dari segi apa ya, keanugerahan ya kan. Tapi secara skill top, tapi secara apa ya, kepuasan dia masih apa ya, baik aja gitu loh, baik gitu, baik ya baik. Terus ada David Alaba, ya apes lah ya, main enggak, cuman berapa kali dia main, 4 laga, habis itu langsung ya seperti temannya dia, kan temannya bangku ya, dia benar-benar di bangku medis. Arda Güler mungkin secara waktu bermain dia belum top ya, masih beberapa, masih semenit 2 menit, enggak semenit 2 menit, 10 menit 20 menit, dan ketika dimainkan selalu memberikan performa yang bagus. Tapi dia juga udah dapat gelar juara di musim pertamanya. Ini bingung sih antara anugerah atau musim baik, tapi karena menit bermainnya belum banyak, jadi kita musim baik dulu. Thibaut Courtois cedera ya, tapi karena dia cedera dan mendapatkan sebuah anugerah di akhir, yaitu menjadi kiper ketika final, dia biasa aja. Ini mungkin kalau dia nggak full apa namanya, badge, atau cuman main di La Liga atau di Copa del Rey sih mungkin apes ya, cuman ya karena dia main di final dan perform. Kemudian ada Lunin bisa jadi anugerah karena 2 kipernya itu cedera. Secara nasib bener sih, dan musim pertama langsung dapat juara, kemampuannya juga oke, jadi dia akan menjadi anugerah terindah. Tchouaméni secara kemampuan sebenarnya cukup konsisten, tapi tidak memberikan nilai yang plus banget, tapi konsisten dia.
pencapaian dia kayaknya sebelumnya udah pernah ya. Jadi mungkin kayak Vini itu. Jadi di musim baik atau biasa aja bingung. Tapi kayaknya sih musim baik ya. Baik-baik gitu loh. Rodrigo ini akan menjadi seperti Vini ya. Cuman perbedaannya adalah performanya benar-benar tidak konsisten dari Rodrigo. Tapi dia menguasai momentum. Jadi kita masuk di biasa aja. Ceballos apes ya. Bukan hanya apes tapi ampas gitu loh. Ketika dimainkan wampas gitu kan. Remuk redam. Modric, nah ini dia. Modric jarang main ya, tapi tetap menjadi bagian penting. Terus ini udah menjadi gelar juara dia yang ke-6, udah kayak udahlah makanan sehari-hari. Jadi menjadi musim yang biasa aja. Brahim Diaz, wah ini perform juga dia kayak Arda Güler ya. Menit bermainnya aja sih yang kurang. Terus ya gelar musim baik. Toni Kroos ini saudaranya Modric, tapi apa karena dia pensiun mungkin hadiah terindahnya? Tapi dia benar-benar merasakan gelar Liga Champions ke-6-nya itu benar-benar udah kayak makanan sehari-hari, jadi mungkin biasa aja. Tapi secara kemampuan top, sangat mumpuni. Terus ada Mendy di sini. Mendy oke ya, lumayan oke dia secara kemampuan, dan dia juga menangin yang tahun itu ya, dua-dua menang dia. Jadi di biasa aja. Kalau dia skillnya top, konsisten, mungkin dia akan di musim baik ya. Cuman angin-anginan dia. Terus kemudian Valverde musim baik. Sebelumnya udah pernah menang, selalu konsisten. Mungkin dia adalah underrated, benar-benar underrated. Orang-orang kayak ngelihat nggak kelihatan, lihat tapi nggak kelihatan. Padahal benar-benar impactnya sangat-sangat besar. Itu Bellingham bisa mencetak banyak gol ya gara-gara Valverde perannya. Waswes biasa aja lah ya. Kemampuan ya gitu-gitu aja. Tapi yang spesial adalah dia bisa tenang saat penalti. Nah itu dia spesial ya. Bellingham jelas anugerah lah ya. Secara kemampuan, secara pencapaian, baru masuk langsung dapat gelar juara. Kemampuannya juga mumpuni, ya sudah, auto anugerah. Kamavinga ini kalau pas main itu keren ya. Mungkin ada beberapa match yang kurang, tapi mayoritas keren mainnya dia. Di final juga keren banget. Itu tak jadiin MVP, bukan MVP tapi pemain terbaik. Kalau MVP-nya kan Vini ya. Jadi kita ambil di sini. Terus Joselu, wah ini jelas anugerah nih. Sebenarnya secara kemampuan sih dia tidak termasuk dalam anugerah ya, karena kemampuannya dia oke, baik. Kemampuannya tuh satu tingkat di bawah top. Satu tingkat tok gitu loh. Karena walaupun dia sudah tua bangka, tapi insting mencetak golnya itu masih kenceng. Tapi karena dia 2 gol Bayern Munchen, langsung aja kita kasih anugerah. Karena benar-benar kalau kita lihat ceritanya ya, dulu menjadi fans Madrid, di luan terus datang ke final Madrid, dan sekarang menjadi pengangkat piala. Bayangin aja gimana nggak anugerahnya itu. Dan Mariano kita masukin di super anugerah untuk Real Madrid ya, sangat-sangat anugerah, ampas. Oke, mungkin begini dia ya. Jadi ini adalah campuran antara nasib dan juga antara kemampuan. Yang anugerah kita ada Rudiger, Lunin, Bellingham, dan ini Bang Supri ini ya. Terus musim baik ada senior sama anak muda yang baru masuk udah dapat gelar. Terus biasa aja ya. Ini biasa aja. Para senior yang udah dapat 6 kali merasakan biasa aja. Sebenarnya kalau kita lihat di sini ya, ini Carvalho juga udah dapat 6. Ini sama ya. Nacho udah dapat 6. Tapi mereka berdua ini kan main pemain utama di nggak kayak Nacho loh. Tapi Carvalho juga pemain utama, pertanyaannya. Gitu kan. Tapi ini benar-benar 90 menit loh Carvalho itu main. Makanya itu kalau lihat Carvalho capek sendiri, dan mereka berdua para senior ini kan main setengah-setengah.
Jadi mungkin itulah perbedaannya kenapa yang satu di musim baik, yang satu biasa aja. Dan kalau kita lihat pas penyerahan Champions League, Modric sama Kroos jalan biasa banget. Cuman tuk, cuman kayak ngelewati warung kopi lah. Nah, kalau warung kopi mampir mesti. Terus kurang kita ada di Niko Pas, kemampuan lumayan, cuman ya jam terbang emang kurang banget. Tapi langsung dapat gelar. Apes, ini ada pemain paling apes ya. Kalau Militao ini sekalinya dimainin juga ampas sih Militao. Saya bias nih ampas. Kalau Alaba sih apes saja. Kalau Lord kita sebenarnya pengen di anugerah terindah bagi Real Madrid, cuman nggak ada kategorinya, ya udah. Terima kasih yang sudah menonton, tulis komen di bawah siapa yang paling teranugerah. Ini ada 4 orang ini, siapa yang benar-benar paling anugerah bagi Madridnya dan juga bagi pemainnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton, kita lanjut konten selanjutnya.